dengan mimpi besar. Di bawah naungan langit Palopo yang perlahan menyala, Farel Aglinsibulo merapikan tas punggungnya yang usang. Dengan rambut French crop yang dipangkas pendek dan rapi, ia menatap ibunya, BC, yang berdiri di depan pintu rumah panggung mereka. Harum kopi dan tanah basah menyelimuti perpisahan yang tak terucap dengan kata-kata. Ini aku, dengan jalanku. Tak selalu mudah, tapi ku mampu. Bus tua itu menderu, membelah keheningan malam sepanjang jalan Trans Sulawesi. Farel Aglinsibulo duduk bersandar pada kaca jendela yang bergetar, menatap gelapnya hutan yang melintas. Baginya, setiap tikungan jalan adalah variabel baru dalam algoritma hidup yang sedang ia susun. Jauh di dalam saku kemejanya, sebuah harapan besar tersimpan rapi bersama tiket keberangkatan menuju Jakarta. Jakarta menyambutnya dengan deru mesin yang tak pernah tidur dan aroma besi dari tiang-tiang transmisi listrik ITPLN yang menjulang tinggi ke angkasa. Farel berdiri di tengah gerbang kampus, merasa kecil di bawah bayang-bayang struktur industri yang perkasa. Ia tahu, di gedung teknik informatika inilah ia akan bertarung dengan logika, bukan demi sebuah nilai, melainkan demi martabat keluarganya di seberang pulau. Cahaya biru dari monitor adalah satu-satunya teman Farel di sudut laboratorium yang dingin. Di saat mahasiswa lain sudah lama terlelap di kos mereka, ia masih berkutat dengan barisan kode yang tak kunjung sinkron. Kesunyian laboratorium itu terasa berat, mengingatkannya pada betapa jauh ia telah melangkah dari kehangatan rumah kayu di Palopo yang sederhana. Mendadak layar di hadapannya memuntahkan pesan error, berwarna merah terang yang memenuhi seluruh pandangan. Farel memejamkan mata, merasakan keputusasaan merayap ke sela-sela jemarinya yang lelah. Di tengah heningnya malam, suara mesin kampus yang menderu pelan di luar terdengar seperti ejekan bagi mimpinya, yang mungkin terlalu besar untuk ia pikul sendirian. Langkah kaki yang pelan memecah keheningan laboratorium yang mencekam. Zikri, sahabat setianya dengan rambut mulet yang khas dan postur badan yang proporsional, muncul dari balik pintu yang berderit. Ia tidak membawa solusi teknis yang rumit, melainkan segelas kopi plastik panas yang uapnya menari-nari di udara laboratorium yang pengap. Rel, ingat kenapa kita ada di sini. Kita bukan anak kota yang punya segalanya, tapi kita punya doa ibu. Bisik Zikri sambil menepuk pundak Farel dengan mantap. Zikri berdiri di samping meja, menatap layar yang masih dipenuhi pesan error dengan pandangan yang tenang. Kata-kata itu sederhana, namun sanggup mengusir dingin yang sempat membekukan semangat Farel malam itu. Farel kembali menghadap keyboard, jemarinya kini bergerak lebih pasti menekan tombol demi tombol untuk memperbaiki barisan logika. Zikri duduk di kursi sebelah, mengawasi setiap perubahan kode dengan serius seolah ikut memikul beban tersebut. Di bawah pendar lampu neon yang sesekali berkedip, dua sahabat itu menyatu dalam kerja keras, mengubah setiap error menjadi pelajaran berharga. Keajaiban kecil itu akhirnya muncul dalam bentuk barisan teks berwarna hijau di sudut layar. Proses finish with exit code 0. Farel Aglinsibulo menyandarkan punggungnya ke kursi, menarik napas panjang seolah seluruh beban di dadanya ikut terangkat bersama keberhasilan itu. Cahaya monitor yang tadinya terasa menusuk kini terasa hangat di wajahnya yang berkaca-kaca. Farel melangkah keluar gedung ITPLN, disambut oleh udara malam Jakarta yang kini terasa lebih bersahabat. Di bawah bayang-bayang menara transmisi yang menjulang seperti raksasa besi, ia berdiri tegak dengan keyakinan yang baru. Perjalanan masih panjang, dan kode-kode sulit lainnya pasti akan menanti, namun ia tak lagi takut selama ia terus berjalan dengan mimpi besarnya.